Selamat pagi, anak-anakku yang tercinta. Kali ini bersama saya, Bapak Dery Septi Effendi. Kita akan kembali belajar mengenai mata pelajaran sejarah. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai konsep berpikir kronologis, diakronis, dan sinkronis. Oke. Tentunya kita semua sering mendengar mengenai apa itu kronologis, tapi mungkin masih banyak sekali yang tidak tahu apa itu diakronis dan apa itu sinkronis. Hari ini saya akan bahas mengenai 3 konsep berpikir ini, karena ketiga konsep berpikir ini sangatlah penting di dalam pembelajaran sejarah. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, dari konsep kronologis. Sejarah adalah salah satu ilmu yang mewajibkan kita dalam pembahasan ataupun pengkajian mengenai peristiwa-peristiwa sejarahnya menggunakan prinsip kronologis. Nah, tentu kalian sudah sering kan mendengar kata kronologis. Biasanya kalian jika disuruh menceritakan tentang sesuatu peristiwa, pasti kalian akan ditanya seperti ini. Bagaimana kronologis kejadiannya? Maka kalian akan menjelaskannya kan sesuai peristiwa yang terjadi dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kronologis, kita harus cari tahu dulu. Kronologis ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu kata kronos dan juga kata logos. Nah, yang pertama, kronos itu memiliki arti waktu di dalam bahasa Yunani, dan logos memiliki arti uraian. Nah, dapat disimpulkan bahwa kronologis ini sebenarnya adalah uraian mengenai waktu. Nah, di dalam sejarah kita melihat kronologis ini adalah sebagai cara untuk memahami suatu peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, karena sejarah itu berhubungan dengan masa lalu dan masa lalu berhubungan dengan waktu, makanya prinsip kronologis ini harus digunakan. Di gambar ini menjelaskan mengenai sebuah peristiwa. Kronologis apa coba yang dijelaskan dalam gambar ini? Di dalam gambar ini menceritakan mengenai kronologis kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari tanggal 6 dengan ada peristiwa pemboman kota Hiroshima, kemudian tanggal 9 ada Nagasaki, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, suatu peristiwa sejarah dapat kita pahami secara utuh jika kita mampu menerapkan prinsip kronologis. Oke, ini kata kunci yang pertama ya. Nah, berikutnya di dalam sejarah ini ada 2 cara berpikir di dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah. Yang pertama, itu ada yang namanya cara berpikir diakronik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terus yang kedua, ini ada cara berpikir sinkronik. Nah, jika dilihat secara garis besar, maka cara berpikir diakronik ini tergolong kepada sejarah naratif. Artinya sejarah yang mengutamakan narasi, cerita, dinamika dari suatu peristiwa. Sedangkan sinkronik ini bersifat sejarah non-naratif, yang artinya sejarah yang dibahas menggunakan cara berpikir ini tidak bersifat hanya menceritakan saja, tapi lebih banyak ke analisis, dan biasanya lebih detail. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah ya, diakronik ini sama juga dari bahasa Yunani, berasal dari kata dia dan kronos. Nah, kata dia ini sendiri memiliki arti melalui, melewati, atau melampaui. Dan kata kronos seperti yang tadi sudah kita bahas itu memiliki arti waktu. Secara simpelnya, cara berpikir diakronik ini adalah cara berpikir yang melewati atau melampaui waktu. Nah, ini adalah ciri utama dari pembahasan sejarah. Sama kayak kronologi tadi, diakronik ini lebih memperjelas lagi bahwa suatu peristiwa sejarah ini harus dibahas sesuai dengan urutan waktu dan bahkan dia melampaui waktu. Makanya ketika kita ingin paham kenapa Indonesia sekarang bisa ada, maka kita jangan hanya membahas tentang proklamasi saja, tapi kita harus tahu juga proses apa saja sebenarnya di masa lalu yang pernah terjadi yang mempengaruhi terbentuknya Indonesia. Oke, kalau kalian masih bingung, bisa lihat ilustrasi yang ada di depan ini. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai cara berpikir diakronik. Cara berpikir diakronik ini biasanya dia berfokus di ruang yang sama atau yang fokus di satu ruang. Contoh, kita fokus di
satu orang. Nah, di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa yang kita bahas ini cuma satu orang. Tapi kok kenapa gambarnya banyak? Ini bukan menunjukkan pribadi yang berbeda, tapi ini pribadi yang sama di dalam waktu yang berbeda. Nah, dengan cara berpikir diakronik, kita nanti bisa tahu bagaimana proses seorang balita ini hingga menjadi seorang pria yang berusia 70 tahun. Itu semua melewati waktu, melampaui waktu. Makanya cara berpikir diakronik adalah cara berpikir yang utama di dalam membahas suatu peristiwa sejarah. Karena kenapa? Karena sejarah tidak akan terlepas dari waktu. Oke. Yang berikutnya kita lihat nih. Diakronik memiliki beberapa ciri. Yang pertama sudah pasti dia kronologis. Karena diakroniknya dalam melampaui waktu, maka harus kronologis, ceritakan sesuai urutan waktu. Yang kedua, cirinya adalah dia memanjang dalam waktu. Dia fokus di satu titik, tapi dalam waktu yang memanjang. Contoh, dia akan membahas diri kamu dari dulu sampai sekarang. Itu diakronik. Dan bersifat naratif biasanya. Berbentuk narasi, jadi dia hanya menceritakan secara garis besar saja dinamika-dinamika yang tadi. Contoh, kamu waktu kecil kayak gini, menjadi balita seperti ini, kemudian nanti kamu masuk SD, kamu sifatnya berubah, nanti di SMP kamu jadi berprestasi, tiba-tiba nanti kamu SMA jadi anak yang sangat pandai. Di situ nanti kita bisa melihat kesimpulannya sebenarnya di fase mana lah kamu menjadi anak yang lebih pintar seperti sekarang ini ya. Nah, yang berikutnya itu dinamis. Dinamis itu artinya kita bisa melihat di fase mana kita sukses, di fase mana kita gagal. Nah, jika kita berpikir dengan cara diakronik, maka kita akan bisa lihat nih fase mana saja nih, fase waktu kita sedih, fase waktu kita dapat prestasi, fase kita waktu sukses banget, gue dapat hadiah dan lain-lain gitu. Makanya dinamis. Nah, yang terakhir ini diakronik adalah cara berpikir yang digunakan dalam ilmu sejarah. Oke, contoh diakronis nih ya. Nah, ada peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Dalam cara berpikir diakronis, kita harus menjelaskan suatu peristiwa itu secara kronologis. Dimulai dari menyerahnya Jepang, kemudian ada golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah, kemudian golongan pemuda memaksa golongan itu untuk merdeka, terus ada penculikan Soekarno-Hatta Keringas Dengklok sampai di hari H tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Jadi Indonesia merdeka ada prosesnya. Di dalam diakronis kita akan melihat sebab dan akibat kenapa peristiwa 17 Agustus bisa terjadi. Kita lihat sebelumnya ada apa, ada dinamika di dalamnya. Oh, ada perdebatan dulu, ada peristiwa Jepang dulu. Nah, itu nanti kita bisa ngasih kesimpulan. Oh, ternyata kemerdekaan Indonesia bukan gara-gara Soekarno membacakan proklamasi saja, tapi itu adalah hasil. Sebelumnya ada peristiwa yang menyebabkannya. Nah, ini ada contoh sebuah video yang bersifat diakronis ya berpikirnya. Kita lihat dulu. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 2
21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPU PKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat Wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur. Oke, tadi kamu udah lihat contoh video mengenai cara berpikir diakronik. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi cara berpikir yang berikutnya ya. Kalau tadi memanjang dalam waktu, ceritain dari awal mulai proses gimana sampai bisa proklamasi. Nah, sinkronik ini sedikit berbeda. Nah, sekarang saya akan bahas sinkronik juga sama berasal dari bahasa Yunani. Diambil dari kata sing dan juga kronos atau sin ya. Sing itu artinya sesuai dan kronos artinya waktu, artinya waktunya sesuai. Nah, secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa cara berpikir sinkronik ini dia fokus di satu waktu. Beda dengan diakronik yang dia tadi memanjang dalam waktu, kalau ini waktunya fokus di satu waktu. Nah, makanya nanti kita akan melihat bahwa sinkronik ini ternyata dia lebih detail dan dia juga lebih mendalam dalam mendalami suatu peristiwa sejarah. Jadi kalau yang tadi hanya sekilas-sekilas tapi proses waktunya sangat panjang, kalau yang sinkronik ini dia fokus di satu waktu. Kita akan lihat. Ciri pertama dari sinkronik ini, yang pertama dia melebar dalam ruang. Artinya ini berbeda dengan diakronik. Kalau diakronik tadi ruangnya satu, membahas tentang Indonesia, terus dia waktunya panjang. Kalau yang sinkronik dia melebar dalam ruang. Ruangnya dia tidak terbatas. Yang terbatas ini adalah waktunya. Contoh, ketika kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka di dalam sinkronik ini diperbolehkan kita membahas kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Agustus di tempat yang berbeda selain Jakarta. Misalnya proklamasi yang di Jakarta, kejadian-kejadian di tempat lain pun itu akan dibahas, dan biasanya di dalam sinkronik ini sangat luas pembahasannya. Terus yang berikutnya ini deskriptif, ini lebih menggambarkan bagaimana peristiwa yang terjadi secara utuh. Terus yang berikutnya statis. Kenapa statis? Karena yang diceritakan hanya satu peristiwa, bukan sebab dan akibat, tapi hanya mengkaji peristiwa yang terjadi di hari itu apa saja. Terus berikutnya biasanya digunakan oleh ilmu geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan arkeologi. Jadi ini lebih ke kajian analisis yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Tapi meskipun banyak digunakan oleh ilmu sosial lain, cara berpikir sinkronik ini juga banyak digunakan oleh para ahli atau para peneliti sejarah.
Karena kenapa? Karena nanti akan memperkaya kajian dari sejarah itu sendiri. Nah, ini contoh yang sinkronik. Bisa kalian lihat ya nanti. Di sini biasanya kalau yang sinkronik ini dia melibatkan banyak sekali analisis dari ilmu-ilmu sosial lain. Jadi sebuah peristiwa sejarah ini bisa tersaji bukan cuma diceritain kejadiannya apa aja, tapi kita bisa tahu sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Kok bisa sampai gitu terjadi proklamasi, kok bisa sampai terjadi perang. Nanti kita bisa tahu sebenarnya apa saja faktor-faktornya. Kita lihat ya, saya dapat ini dari YouTube. Silakan diperhatikan. Pada tanggal 9 Juli tahun 1888 telah terjadi pemberontakan petani Banten atau disebut juga Geger Cilegon. Pemberontakan petani di Cilegon terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor geografis, sosiologis, ekonomi, politik, faktor psikis, dan rensi. Faktor geografis yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan ini yaitu meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menambah penderitaan bagi rakyat Banten yang sebelumnya mengalami wabah penyakit ternak. Selain meletusnya Gunung Krakatau, ada juga kondisi geografis, yaitu terbagi duanya wilayah Banten, Banten Selatan dan Banten Utara. Di Banten Selatan lebih banyak didiami oleh orang-orang Sunda, sedangkan di Banten Utara lebih banyak didiami oleh orang-orang Jawa. Kemudian, dampak sosiologis, yaitu keresahan-keresahan sosial yang menimbulkan gerakan protes. Keresahan ini terjadi akibat dari perampokan, penyamunan, pembegalan, dan lain sebagainya. Serta adanya kedudukan status sosial, adanya kelas sosial yang ditempati oleh keluarga sultan, raden, keturunan putri sultan, priayi, kaum elit birokrasi dan bangsawan, serta adanya kaum abdi yaitu petani dan buruh. Lalu ada faktor ekonomi, yaitu konflik tanah antara petani dan bangsawan. Konflik ini terjadi akibat kepemilikan tanah atau sawah negara. Kaum bangsawan mengemukakan alasan bahwa itu adalah hak mereka karena telah menggarap sawah negara. Serta adanya wajib kerja bakti. Wajib kerja bakti ini sama halnya dengan kerja paksa bagi kaum rakyat jelata. Hal ini sebagai pembayaran pajak tanah dan sawah. Kerja paksa ini dilakukan oleh kaum abdi maupun kaum merdeka. Faktor politik yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan ini yaitu adanya elit bangsawan. Setelah Kesultanan Banten runtuh, banyak bangsawan yang mencoba memberontak untuk membangun kembali Kesultanan Banten. Oke, singkat saja ya. Jadi, tadi mungkin kalian sudah bisa melihat perbedaannya antara diakronik dan juga sinkronik. Jika diakronik tadi membahas waktunya panjang sekali tanpa ada analisis, yang ada hanyalah pemaparan secara kronologis bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Nah, yang tadi yang sinkronik beda halnya, dia membahas satu peristiwa, contoh tadi ada pemberontakan petani yang ada di Cilegon tahun 1888 itu dikaji. Faktor geografisnya gimana, faktor sosiologisnya, faktor politik, faktor ekonomi yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Nah, saya lihat kan perbedaannya bahwa sinkronik ternyata dia tidak membahas sejarah zaman dulunya Banten kayak gimana, tapi dia hanya membahas sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan pemberontakan kok bisa terjadi di sana pada tanggal itu, terus kenapa bisa sebesar itu pemberontakan. Nah, kita lihat nih perbedaan konsep diakronis dan sinkronis ini bisa kita lihat dari bagian yang udah saya bikin ini. Diakronis dia memanjang dalam waktu, dia arahnya dari kiri ke kanan, tapi kalau sinkronis dia kebalikannya, dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dan dia fokus hanya di satu waktu saja, tapi dia tidak terbatas dalam ruangnya. Dia mau membahas tentang faktor-faktor ekonomi, sosiologis, geografis, dan lain-lain, itu bebas di dalam sinkronis ini. Tapi dia hanya fokus, misalnya satu peristiwa itu, dia kaji secara mendalam, dia analisis sehingga kita dapat kesimpulan. Nah, kalau diakronis kita bisa melihat sebenarnya gimana prosesnya bisa sampai merdeka kayak sekarang, contohnya kayak gitu ya. Nah, ini contoh
Ini contoh kronologi sejarah Indonesia. Nah, kalau diakronik itu yang warna biru ini, yang saya tampilkan pertama, dia proses dari masa Kutai sampai dengan masa Republik. Kita lihat naik turunnya bangsa Indonesia, gimana bangsa Indonesia cara mengurusi wilayahnya, terus nama kerajaannya apa, kita lihat dari mulai sistem kerajaan sampai di kolonialisme sampai kita jadi republik, kita lihat prosesnya kayak gimana. Nah, sedangkan kalau yang sinkronik, dia hanya memilih salah satu momen. Contoh, misalnya momen di Kerajaan Majapahit. Kita analisis secara ekonomi kayak gimana, masyarakatnya kayak gimana, secara sosial mereka kayak gimana. Kita akan mendapatkan gambaran utuh tentang Majapahit, tapi kita nggak akan ngebahas masa sebelum Majapahit ataupun masa setelah Majapahit. Nah, itu perbedaan dari sinkronik dan diakronik. Nah, ada tugas ya. Nah, tugas ini nanti harus kalian kerjakan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu kalian harus jelaskan perbedaan sinkronik dan diakronik. Kalian harus jawab ini dengan bahasa kalian sendiri ya. Bedanya apa? Kemudian yang kedua, mengapa dalam mengkaji peristiwa sejarah diperlukan pemahaman secara kronologis? Kalian kasih pendapat kalian, kenapa sih harus kronologis? Emangnya kalau kita nggak kronologis tuh kayak gimana? Terus yang ketiga, berikan pendapat mengenai kajian mana yang lebih baik antara diakronik, sinkronik, atau gabungan keduanya. Berikan alasan kalian. Menurut kalian, bagusnya sejarah itu dibahasnya diakronik, memanjang secara kronologis, atau secara sinkronik, fokus di satu peristiwa, kita mendalami, kita analisis, lebih mendalam, atau kita gabungin dua-duanya. Oke? Segitu saja dari saya. Semangat pagi!